Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk kemenangan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa beribadah secara online. Berkati adik-adik yang ada di luar sana Bapa, Kau berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, siap memuji Tuhan hari ini? Pasukan Kristus siap? Yes! Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedang tergirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedang tergirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar,
senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh, kita nyanyikan lagu Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita nyanyikan sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will see how great is our God. And I will see, and all will see how great is our God. Yuk kita mau doa syafaat. Kalau saya ajak anak-anak untuk angkat tangan, yuk. Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan sayangi negara kami. Terlebih Tuhan, kami juga melepaskan berkat buat Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan memberkati dengan sehat. Tuhan memberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Mampukan beliau untuk memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa memberkati untuk Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan memberkati pemimpin rohani kami Bapak. Dan biarlah Tuhan visi dan misi daripada Tuhan senantiasa menyertai beliau. Dan berikan sehat, berikan umur panjang buat Opa Niko. Juga kami berdoa dan memberkati buat kota di mana kami berdiri. Tuhan memberkati Pekanbaru. Tuhan memberkati tanah, udara, air semuanya dalam keadaan baik. Tuhan juga memberkati aparat pemerintahan yang ada. Terlebih Tuhan memberkati semua masyarakat yang ada di Pekanbaru. Semuanya ada dalam tangannya Tuhan. Kami juga menyerahkan, kami juga berdoa untuk Opa Gede beserta wakil. Tuhan berkati gereja kami GBI Rayon 12. Tuhan memberkati Opa kami dengan sehat, dengan umur yang panjang. Mampukan Opa kami untuk memimpin gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terlebih untuk mama papa dimanapun, apapun kondisimu hari-hari ini. Biarlah tangan Tuhan selalu ada buat mama dan papa. Juga untuk setiap adik-adik yang ada. Adik-adik boleh sehat dimanapun adik-adik berada, selalu ada dalam tangannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Kasih Tuhan buat kita selalu baru tiap pagi. Oleh karena itu, jangan lupa mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri buat kita semua. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Putus Asa. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, yuk lihat dan perhatiin kakak. Hari ini kakak ada sebuah teka-teki. Nah, lihat gambar nih.
Ayo, ada sebuah rumah punya pintu dan jendela, akan tetapi pintu dan jendelanya tidak bisa dibuka. Coba beritahu kakak jawabannya. Gimana caranya kak masuk ke dalam rumah ini? Oh, tahu kak, didobrak pintunya. Ayo apa lagi? Bukan didobrak, dijebol temboknya. Bukan, dicongkel jendelanya. Wah, seru ya jawabannya. Nah, masih ada lanjutan ceritanya nih. Yuk, semua duduk lagi dengerin Kak Lucy. Permisi. Permisi. Numpang lewat, ada orang sakit. Permisi. Demikianlah teriak orang-orang ini sambil membawa seseorang yang lumpuh. Lumpuh itu apa kak? Nah, lumpuh dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya lemah, tidak bertenaga, atau tidak dapat bergerak lagi. Ini tentang anggota tubuh, terutama kaki. Jadi orang lumpuh tidak dapat bergerak sendiri, nggak dapat berjalan sendiri. Nah adik-adik, orang lumpuh ini sedang digotong. Adik-adik tahu orang lumpuh ini mau dibawa kemana ya? Oh, rupa-rupanya mereka mau membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Mereka mau supaya orang yang sakit lumpuh ini menjadi sembuh. Dan bukan hanya sembuh, tapi juga percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan orang sakit ini. Tapi yuk coba lihat ini. Di manakah Tuhan Yesus? Nah, lihat lagi ya. Nah, itu Tuhan Yesus. Demikianlah teriakan 4 orang tadi yang gotong orang lumpuh itu. Ada 4 orang. Kalau sendiri nggak sanggup. Nah, yuk kita bawa orang lumpuh ini ke dalam rumah. Tapi coba adik-adik lihat. Orang-orang terlalu banyak mengelilingi rumah ini. Apa adik-adik? Orang-orang terlalu banyak mengelilingi rumah ini. Banyak orang datang berkerumun di rumah ini. Sampai tidak ada lagi tempat. Di pintu pun penuh sesak dengan orang-orang. Mereka atau orang-orang ini lagi ngapain ya? Oh, ternyata orang-orang ini sedang mendengar Yesus menyampaikan berita dari Allah kepada mereka. Terus bagaimana dengan 4 orang yang menggotong orang lumpuh tadi? Jadi mereka mencoba untuk masuk ke dalam rumah, tapi tidak bisa. Karena terlalu banyak halangannya. Ya, jadi gimana dong bisa masuk? Tahu nggak adik-adik? Mereka ke-4 orang itu terus berusaha. Tapi jawabannya tetap tidak bisa. Waduh, gimana ini? Mungkin itu yang mereka katakan satu sama lain, gimana ini? Kita mau bawa orang lumpuh ini supaya ketemu sama Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Kita mau juga supaya orang lumpuh ini percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa menolong dan menyembuhkan. Tapi apa yang harus kita lakukan ya? Mereka berpikir sangat keras. Atau apakah kita menyerah aja ya? Dan gak usah lagi nih bawa orang lumpuh ini bertemu sama Tuhan Yesus. Kita sulit masuk ke dalam rumah itu. Pintu sudah sesak dengan orang banyak. Jendela pun gak nampak lagi. Karena tertutup dengan orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Ya udah deh, kapan-kapan lagi aja kita bawa orang lumpuh ini untuk didoakan sama Tuhan Yesus. Gak usah sekarang.
Kita pulang dulu aja. Lain waktu kita cari Tuhan Yesus lagi. Mungkin salah satu dari keempat orang itu berpikir demikian ya adik-adik. Nah, atau gini aja, kita menunggu dan menunggu. Kita tunggu Tuhan Yesus selesai mengajar. Tapi mau sampai kapan? Wah, mereka jadi galau. Mereka mau ketemu Tuhan Yesus tapi terhalang. Mereka mau terima mukjizat tapi terhalang. Masalahnya, mereka seharusnya bisa dilepaskan tapi ada yang menghalangi. Jadi gimana dong adik-adik? Tuhan, tolong kami. Demikianlah kira-kira nih ya isi hati mereka. Mereka itu rindu orang lumpuh ini disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi sepertinya impossible. Gak mungkin. Karena terlalu banyak orang-orang yang menghalangi. Terus gimana dong Kak kelanjutannya? Udah selesai ceritanya? Belum adik-adik. Nah, yuk kita lanjutin lagi. Apakah keempat orang tadi putus asa dan membawa orang lumpuh ini pulang kembali? Jawabannya tidak. Kami tidak boleh menyerah kepada keadaan. Kami tidak boleh putus asa karena kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba mereka punya ide yang datangnya dari Tuhan. Wah, ingat ya adik-adik, ide yang datangnya dari Tuhan. Iya, datangnya dari Tuhan. Dan lihat di mana mereka. Nah, keempat orang itu membawa orang-orang yang lumpuh dengan tilamnya atau tikarnya naik ke atap rumah. Hah? Mau ngapain mereka? Nah, ini yang mereka lakuin. Mereka membongkar atap di atas tempat Tuhan Yesus berdiri. Dan setelah membuat lubang pada atap rumah, mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan tikar-tikarnya kepada Tuhan Yesus. Wah, pasti orang-orang banyak yang ada di dalam ruangan itu melihat dengan terheran-heran dengan keberanian keempat orang yang membawa orang lumpuh itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Waktu Yesus melihat perbuatan mereka, yaitu keempat orang itu, Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang itu besar imannya atau sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kawan mereka yang lumpuh. Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Tetapi beberapa ahli Taurat mengatakan Yesus menghujat Allah. Lalu Tuhan Yesus menegur ahli Taurat itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangun, angkat tikarmu itu dan pulang ke rumahmu." Dan apa yang terjadi kemudian adik-adik? Orang itu pun berdiri dan segera mengambil tikarnya lalu berjalan keluar. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Semua orang yang melihatnya heran dan memuji Allah. Kata mereka, belum pernah kita melihat hal seperti itu. Adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar supaya anak-anak menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah kepada keadaan. Tidak mudah putus asa. Yuk, katakan sama-sama dengan Kak Lucy. Tidak mudah menyerah kepada keadaan. Tidak mudah putus asa. Seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Kakak mulai dari kelas kecil dulu. Kelas kecil dari Filipi 4 ayat 13. Yuk bilang, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia. Kita ulangi lagi ya sampai 3 kali. Yuk. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita ulang lagi ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sekali lagi kita ulang. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, sekarang untuk kelas besar. Filipi 4 ayat 13. Yuk. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulang juga sampai 3 kali. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti, nah nih, segala perkara. Berarti semua perkara, semua masalah, semua persoalan bisa kita tanggung di dalam Tuhan Yesus. Arti kata tanggung adalah pasti beres, pasti selesai di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita semua. Ingat adik-adik, semua perkara, semua masalah, semua persoalan pasti beres, pasti selesai di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Yes, yes, yes. Amin. Nah, adik-adik boleh ambil keputusan, ambil sikap. Mau menjadi anak-anak yang tidak taat, mudah menyerah pada keadaan. Sebab bersama Yesus pasti kita cakap menanggung segala perkara. Tidak mudah menyerah dengan kesulitan di sekolah untuk terus belajar. Tidak mudah putus asa kalau sedang ada masalah dengan papa mama ataupun dengan keluarga. Tidak mudah menyerah dengan kesulitan apapun. Karena bersama Yesus pasti kita cakap menanggung segala perkara. Jadi hari ini kita belajar kalau bersama Yesus pasti beres, pasti selesai. Nah yuk, yang mau serahkan segala bebannya sama Tuhan, yang mau sungguh-sungguh, yang mau terus tidak putus asa, terus percaya sama Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Lucy mau berdoa. Semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar, kalau kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah, kalau kami mau jadi anak-anak Tuhan yang percaya, karena kami tahu segala pergumulan, segala beban, apapun itu Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, itu akan selesai, itu akan beres. Kami tahu Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Dan kami ambil keputusan, mulai hari ini kami percaya penuh dengan kekuatan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sungguh-sungguh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya,
ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ibadah online selanjutnya, kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12.